وشيخنا معلمين وذوي الحقوق علينا وعلى المجمعين واخرج الواحد احمد بن شعبان القدام محمد بن علي وعلي وسلم الشيخ بن الجيلان رحمه الله شيخنا بن ابي ركب بن الشيخ وذي العباد الانبياء الحي عبد الله بن علي محمد الحداد واصولهم وفرهم ذوي الحقوق علينا وعليهم اجمعين ثم اخرجنا بسيدنا ركب بن الشيخ ثم نرسل علي بن حسن محمد النصري واصولهم وفرهم وذوي الحقوق علينا وعليهم اجمعين ثم الى روح سيدنا الحي علي بن محمد الحسن ولا حفظ الله بن رشاد ابن اهل المهدي ولا ذكر الحبشه ثم صلى الله عليه عبد الله بلما رشاد وصولهم وفرهم ذوي الحقوق علينا وعليهم اجمعين ووالدينا وعليكم ثم صلى الله عليه وسلم ونشر المشايخ بالكرم وبالشوكه واصولهم وفرهم ثم الى روح سيدنا هاشم عبد الله بن عبد العزيز واصولهم وفرهم ثم الى روح جيد بن سليم ووالدين وصولهم وفرهم ذوي الحقوق علينا وعليهم اجمعين ثم خصوصا الى روح اموات اهل هذه البلده وعلى ما نهى صاحب البيت على هذه النية وعلى ما نهى أسلافنا ورجالنا وشيوخنا وأبائنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى رجال عليه وآله محمد طاهر الحداد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويسن dan disunahkan qalma dhufrin wa yujzi'u dan cukup bikulli khashinin dengan setiap yang kasar illa usbu'ahu kecuali jari-jarinya al khashinata yang kasar. Wal afdalu adapun yang lebih afdal bi arakin dengan menggunakan kayu arak wa biyabisin dan kayu arak yang kering nudia yang dibasahi. Wa yastaka dan hendaknya memakai siwak aradon secara bersilang. Wa yabda'a dan memulai memakai siwak bijanabi aiman dengan sisi yang kanan. Wa yata'ada dan memperhatikan karasya adrasihi karasi gerahamnya. Wa yanwiya bihi as-sunnah dan berniat memakai siwak dengan niatan sunnah. Wa isanu dan disunahkan qal mudhifrin metak kuku wa qasu syaribin memotong kumis wa natfu ibtin wa anfin dan mencabut bulu ketiak dan bulu hidung liman i'tadau bagi orang yang terbiasa. Wa halqu anatin dan memangkas anah bulu kemaluan. Wal iktihalu dan sunnah memakai celak witron dengan secara witir salasan 3 kali fi kulli ainin di setiap mata. Wa qasul barajimi dan membasuh al barajim wahya yaitu aqdu dhuhuril asabi' ikatan punggung jari-jari. Fa insyaqa maka jika sulit natful ibid mencabut bulu ketiak halaqahu maka memotongnya. Wa Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bijahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa yujzi'u yang selanjutnya
setelah kemarin kita membahas masalah siwak ya, mesti wajibziu, dan sudah cukup alias mencukupi di dalam bersiwak itu bikulli khashinin, yaitu dengan semua yang kasar. Jadi semua apapun yang kasar itu sudah cukup ya. Tapi dengan catatan kasar yang tohir. Bahkan kalau menurut Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan tidak disyaratkan tohir, tidak disyaratkan kalau itu suci. Jadi walaupun andai kata itu mutanajis tetap bisa dipakai ya. Itu kata Imam Ibnu Hajar ya. Karena keharamannya itu bukan dari segi siwaknya, tapi dari segi alat yang dipakainya. Sama seperti orang sarungan tapi sarungannya nyolong. Jadi yang tidak boleh bukan karena sarungannya tapi nyolongnya itu ya. Tapi dengan catatan tadi itu tidak ada tadammuh bin najasah. Andai kata kita menurut pakai pendapatnya Imam Ibnu Hajar ya, pendapatnya Imam Ibnu Hajar boleh kita pakai walaupun tidak suci, tapi dengan catatan tidak sampai tadammuh. Apa tadammuh? Meluberkan ya, meluberkan najis. Jadi kalau meluberkan najis membuat belepotan najis, tambah mulut najis semua ya, tambah tidak boleh itu ya. Bikulli khashinin, dengan semua yang ada kasarnya. Jadi kalau yang nggak kasar nggak boleh. Seperti plastik, apa lagi? Keramik. Ya, keramik andai kata. Yang pakai keramik atau ini plastiknya kabel ini dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa. Atau kertas yang glossy gitu ya. Itu semua itu tidak. Illa, kecuali apabila yang khashin tadi itu usbu'ahul khashinah, kalau tangannya yang kasar. Jadi menurut ulama semua yang kasar itu boleh dipakai, boleh untuk menggunakan, dipakai untuk siwak, kecuali kalau yang kasar itu tangan. Jadi tangan walaupun terus kapalan itu tidak bisa dipakai siwakan ya. Tapi disebutkan oleh ulama tangan yang kasar yang tidak boleh dipakai itu kalau masih nyambung sama badan. Jadi kalau masih nyambung walaupun kasar, biasa karena seringnya kerja, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering kerja ya, Rasulullah SAW angkat-angkat, bahkan ketika bangun bangun Masjid Nabawi, begitu juga ketika perang Khandaq, yang lain ngambil satu labin, Rasulullah SAW labinan, Rasulullah SAW ngambil 2 bataku. Karena besar-besar gitu. Jadi ya gimana ya, kan besar-besar kayak bata kursi ini 2 kalinya. Itu Rasulullah SAW 2 ambilnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap tangannya halus ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi andai kata ada tangan kita yang kasar, tidak boleh dipakai untuk bersiwak selama mutasilah, selama itu masih nyambung sama badan. Kenapa kok tidak boleh? Alasannya ulama ini simpel aslinya. Alasannya ulama li'annaha la tusamma siwakan. Li'annaha la tusamma siwakan, karena itu tidak dinamakan siwak. Kenapa? Selama masih nyambung sama badan berarti anggota badan, bukan namanya siwak. Sehingga dikatakan ketika punya tangan kasar tapi sudah tidak nyambung sama badan, ini tidak tergambar siapa yang memakai gerigi kodong itu. Tapi dibahas sama ulama, dibahas. Alhasil gimana alhasil? Alhasil dikatakan ya, alhasil intinya dikatakan hasil masalahnya karena banyak pendapat. Kalau jari yang masih mutasil itu tidak bisa dipakai, latujzi, itu ittifaq antara Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Jadi al-asbu al-muttasilah itu latujzi inda Imam Ibnu Hajar wa Romli ay bil ittifaq. Ya, itu pertama. Yang kedua, kalau asbu'il ghair, jarinya orang lain, al-muttasilah yang nyambung sama badannya orang tersebut, itu tujzi bil ittifaq aidan. Ya. Berarti yang boleh itu pertama jarinya sendiri yang nyambung itu tidak boleh. Jarinya orang yang nyambung itu
boleh sudah ya 2 kali ya. Ini jangan dipikir nanti gimana makainya, insya Allah tidak ada yang memakai. Tapi kalau dibahas seperti ini berarti kan saking hebatnya ulama dalam jaga siwak. Dalam masalah driji aja dibahas. Kalau driji ini wong sing nyambung, pinjam dulu. Woi kasar apa lu? Bahasa ini kasar. Misalnya pinjam mutasil masih nyambung, itu sah bil ittifaq menurut Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar ya. Nah itu. Kemudian ya berarti yang tidak sah ketika punyanya sendiri nyambung dan ittifaq ketika punyanya orang masih nyambung. Nah kemudian kalau usbuhul munfasilah jarinya sendiri tapi yang sudah lepas ataupun jarinya orang yang sudah lepas, itu semuanya menurut Imam Ibnu Hajar boleh dipakai ya. Menurut Imam Ibnu Hajar jarinya sendiri yang lepas dan jarinya orang lain yang lepas itu boleh dipakai menurut Imam Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam Romli dua-duanya itu tidak boleh dipakai ya. Jadi yang 2 ittifaq, yang 2 khilaf ya. Yang 2 ittifaq, yang 2 khilaf. Jadi kalau kita misalnya mau siwakan pakai tangan sendiri sama tangannya orang yang masih nyambung, menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli lebih bagus pakai tangannya orang. Iya. Jadi gini sama pinjam boy, andai kata diperbolehkan sama boy. Terus dipakai, itu menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu ittifaq boleh. Tapi ada pendapat di syarahnya Umdah Jufri. Beliau kelas tapi beliau beliau menentang pendapatnya ulama yang ini. Bahkan beliau mengatakan ini termasuk ghaltatil fuqaha, termasuk aneh-anehnya kesalahan pendapatnya ulama. Pendapatnya ulama yang aneh mau gak? Pendapatnya ulama yang aneh kata beliau ini. Kok bisa jarinya sendiri nyambung tidak boleh karena dinamakan badan sendiri dan bukan dinamakan siwak, sedangkan jarinya orang yang masih nyambung sama badannya itu boleh dipakai. Kalau yang badannya orang, jarinya orang yang sudah terpisah, itu kan tidak boleh menurut Imam Romli, tapi boleh menurut Imam Ibnu Hajar. Alasannya Imam Romli bilang tidak boleh itu karena ketika sudah lepas itu harus dipendam. Itu sudah hukumnya harus dikubur, sehingga tidak boleh dipakai siwakan. Tapi kata Imam Ibnu Hajar walaupun itu wajib dikubur, tapi berarti kan sah untuk menjadi siwak, berarti masih sah. Ini jangan dibahas tetap ya, jangan dibayangkan gimana makainya. Bahkan dikatakan Imam Nawawi itu dan beberapa ulama berpendapat bahwasanya dengan jari yang lepas itu masih boleh dipakai ya. Usbu'ul muttasilah, jari yang nyambung itu boleh dipakai. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika praktek tentang wudunya Rasulullah SAW. Sayyidina Ali itu mempraktekkan, di antaranya Sayyidina Ali memasukkan tangannya 3 kali ke mulut, diputar 3 kali, dan kemudian setelah melaksanakan yang lain, kemudian beliau bilang ini loh wudunya Rasulullah. Sehingga kata Imam Nawawi berdasarkan dalil hadis itu jarinya yang nyambung, walaupun kata Imam Ibnu Hajar dan kata Imam Romli sama-sama ittifaq tidak boleh, tapi kata Imam Romli itu boleh. Dan Imam ini kalau saya syarah Al-Umdah Al-Habib Al-Alwi bin Sukab Al-Jufri, beliau punya pendapat pada Idza arafta, bismillahirrahmanirrahim ya. Idza arafta. Idza arafta hadza dhahara laka anna istisna al-isbu' atau dalilnya. Ada dalilnya Sayyidina Ali. Ikhtara fala tujzi idza kanat muttasilah illa anna la tusama siwakan wa fi khilaf. Fala tujzi kalau memang itu nyambung kan ittifaq tadi ya Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli, tapi Imam Nawawi punya pendapat bahwasanya itu boleh. Apa dalilnya? Wa fi khilaf ikhtara an-Nawawi wa ghairuhu husuluhu biha wa yadullu alahu haditsun haditsu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu da'a bi qauzin min ma'in fa ghasala wajhahu wa kaffayhi thalathan wa tamat mawdu
adkhala ba'du asabi'ihi fi fihi Nah, ketika beliau wastanshaqa. kumur sambil memasukkan tangannya ke dalam mulut. Loh, kalau yang kata Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli kok bilang ndak boleh, gimana? Padahal ada hadisnya jelas. Kata Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli, beliau mengatakan itu bukan dalilnya siwak, tapi itu dalilnya menyempurnakan kumur. Nah, jadi kata Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli, beliau hadis itu, tapi beliau kenapa tidak mengambil dalil itu dalilnya siwak? Tapi karena itu beliau mengatakan itu rangkaiannya kumur. Jadi kumur itu sambil bersih selain diputer itu ditambah pakai tangan. Nah, berarti tidak dinamakan siwak. Tapi dalil hadis lain Imam Nawawi dan beberapa ulama lain mengatakan itu cukup, itu dalilnya karena itu dinamakan siwak. Iya. Terus Wastanshaqa salasan wa ghasala dira'aihi salasan wa masaha ra'sahu wahidatan wa dzakara baqil hadis. Dzakara baqil hadis wa qala hakadha kana wudu'u Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Imam Ahmad. Imam Ahmad ya. Katanya Imam Ahmad kok. Sehingga boleh katanya ulama. Di antaranya Imam Nawawi yang bilang. Terus saya asik sama pendapatnya Habib Ali bin Segaf. Beliau bilang, kok aneh ada ulama bilang jarinya sendiri nyambung tidak boleh, jarinya orang nyambung boleh. Karena pantasnya orang mau pakai pantasan punyanya sendiri daripada punyanya orang. Idza arafta hada dhahara laka anna istisna isbu' al-muttasilah al-khashinah min a'ajibi ghulqatil fuqaha. Kalau kamu tahu dalil itu semuanya, semua pendapat khilafnya ini, kita mengatakan kok bisa diistisna kebolehannya itu selain jari yang masih nyambung, itu katanya termasuk aneh-anehnya ajib, hal-hal yang ajaib, aneh daripada kesalahannya ulama. Nah, ini boleh beliau ke sesama ulama protes ulama yang lain pakai ilmu sah. Tapi kalau model kita aja. Adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau ketika dikasih pendapatnya Imam Syafi'i tentang diantaranya tentang masalah kurma. Kurma itu kan dihitung zakatnya ketika sudah kering. Jadi ketika sudah bentuk kurma, tapi ketika masih rutop itu tidak boleh dihitung dulu sebetulnya. Jadi kalau ada orang ngundur rutop itu sebetulnya tidak masuk hitungannya ketika rutop. Ya, jadi tidak boleh, harus ditunggu kering. Sedangkan kita Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kurma itu yang paling enak waktunya rutop, waktunya masih masih basah, iya, masih enak, masih kuning baru-baru matang tuh paling enaknya. Dan orang banyak ngambil munduhnya seperti itu. Terus beliau disodorkan, ada kan pendapatnya ulama ini bilang gini, pendapatnya ulama ini bilang begini, harus nunggu jadi kurma, jadi tamer, jadi sudah kering baru boleh dihitung dan diambil. Kata beliau, humur rijal wa nahnu rijal. Beliau bilang, mereka rijal, orang hebat, wa ana rijal wa nahnu rijal, kita juga orang hebat. Jadi pantas sama-sama berfatwa, tidak bisa saling menyalahkan. Yang mau ikut sana boleh. Tapi ini kadang-kadang dipakai sama santri sekarang. Omongan aku. Apa ya? Mau humur rijal wa nahnu rijal. Sama ya. Tapi beliau pantas ya. Makanya dulu kalau Al-Fakir termasuk min babil adab, ketika ngelihat kita salahnya musannif, yang bukan salahnya cetakan ya. Kalau salah cetakan sampai coret boleh langsung, lagi salah cetak dicetak lain, bukan gitu kok. Kalau memang salahnya musannif itu biasanya kalau dibawa ulama ketika ngasih syarah ternyata di atas tuh pendapatnya kayaknya salah, bukan itu yang utama, itu tidak dikatakan beliau bilang langsung kemudian al-ashah atau as-sahih begini, enggak. Tapi beliau mengatakan la'allas shawab, mungkin yang betul itu maksudnya beliau begini, atau la'allahu sabqul kolam, mungkin itu adalah sabqul kolam ini. Kalau mulut kan kebelecot ngomongnya, kalau tangan ya kebelecot nulis ya, dari salah nulis mungkin, saking ketika beliau kepingin apa ternyata nulisnya kok seperti itu. Nah itu termasuk min babil adab. Walaupun andai kata dari segi keilmuan boleh langsung disalahkan, salah ini, ngomong nggak kayak gitu kok, boleh. Tapi yang ngomong ya kudu pantes. Terus Wal ajab min dzalik al jazmu minhum bi husulis siwak bi usbu'i ghairihi mutlaqan sedangkan yang aneh lagi kata beliau, kok ada pendapat yang kata beliau yang lebih aneh, mereka itu mantep loh sama-sama ittifaq. Imam Ibnu Hajar, Imam Romli dan banyak ulama sepakat mantep bahwasanya tangannya sendiri tidak boleh dipakai siwak, tangannya orang lain yang nyambung boleh. Kok aneh?
Sedangkan alasannya mereka cuma satu tok. Apa alasannya? Latu sama siwak. Cuma gara-gara kalau nyambung berarti tidak dinamakan siwak. wa usbu'ihi al-munfasilah ma'a kaunihi lam yarid fi dzalika syai'un. Padahal kalau kita bahas ngomongkan usbu' al-muttasilah itu alasannya cuma latu sama siwakan, kemudian ditolak, mantep para ulama kan ya. Mantep para ulama. Sedangkan alasan al-usbu'il ghair al-muttasilah tidak diterima. Kalau usbu'il ghair boleh kan dipakai? Boleh. Apa alasannya? Tidak ada. Cuma karena bukan ini boleh. Sedangkan itu tidak ada riwayat hadis sedikit pun yang mengatakan pernah sahabat atau Rasulullah itu pinjam tangan. Tidak ada. Sedangkan hadis yang pakai tangan sendiri memang betul alasannya kuat, karena itu sama siwak. Selama itu masih nyambung sama badan tidak dinamakan siwak. Berarti kalau masih nyambung, belum putus, itu belum siwak. Itu alasannya masuk akal. Tapi kata beliau, walaupun begitu, kok bisa? Ini protesnya beliau ya. Kok bisa kita lebih memilih yang judulnya latu sama siwakan tadi itu, lebih memilih ini padahal ada hadis yang masih merujuk meripit ke sini. Sedangkan para ulama memilih yang ini karena alasan itu dinamakan siwak, padahal tidak ada riwayat hadis sama sekali yang meripit ke sana. Tidak ada sama sekali riwayat Rasulullah kata Sayyidina Ali mungkin pinjam tangannya sahabat, enggak. Berarti kan harusnya kata beliau yang lebih pantas dipakai itu yang ini, walaupun latu sama siwak tapi ada hadis yang sedikit-sedikit meripit ke sana. Iya. Yuqalu lahum mad-dalil 'ala dzalik fa in qalu innaha tusamma siwakan. Latu sama siwak dalilnya. Pasti itu tak ada lain. Terus. Innaha tusamma siwakan tulibu bil wadhi li hadhihi tasmiyah wa utiya bihi. Apa? Fa in qalu inna mad-dalil 'ala dzalik fa in qalu innaha tusamma siwakan tulibu bil wadhi li hadhihi tasmiyah wa utiya bihi. Ditanya ini siwak kok bukan siwak, mana dalilnya? Kok bisa siwak? Wong nyambung sama badan kan ya. Jadi kan inti kata beliau, pertama dari segi pemakaian itu tidak ada dalil hadis yang merujuk ke sana. Kalau dari pemakaiannya usbu' muttasilah ada. Jadi walaupun latu sama siwak itu bisa dipakai. Anda berkata orang yang mengatakan oh ini siwak, sebetulnya misalnya bisa dituntut, tidak, mana dalilnya kalau itu dinamakan siwak? Tangannya orang lain bisa dinamakan siwak, mana dalilnya? Tidak ada. Tangannya orang tetap tangannya orang, juz'un minal basar tetap tidak dinamakan siwak ya. Itu sedikit banyak perbedaan ulama di sana ya. Terus sudah wal afdalu, dan yang paling afdal menggunakan siwak itu bi arokin ya, bi arokin dengan kayu arok ya, kayu siwak yang kita kenal itu ya, kayu arok yang kita kenal. Dan dikatakan kayu yang setelah kayu arok ya, kayu arok pun ada ininya, ada pendapat, ada tafsirnya, ada tertibnya, ada urutannya. Kayu arok itu yang paling afdal itu angsonnya, usunnya, apa namanya ini, cabangnya, rantingnya gitu ya, bukan uruknya, bukan akar-akarnya itu. Karena akar bisa diambil, ranting bisa diambil. Jadi kalau mau akar sama yang ranting itu lebih afdalan yang ranting ya. Kemudian kalau tidak nemu kayu arok dikatakan summan nakhl. Kemudian pohon nakhl, pohon apa? Kurma. Jadi kayunya pohon kurma itu derajatnya setelah kayu arok ya. Kemudian summa zaitun, kemudian kayu zaitun. Pernah tahu ada apa? Buahnya zaitun Hitam banyak juga. Zaitunnya. Iya. Kayunya, pohonnya tuh. Betul. Tidak pernah tahu. Kayunya zaitun, wallah alam juga tidak pernah lihat. Kemudian semua kayu yang durihin thayyib. Kemudian semua kayu yang punya bau wangi ya, kayu-kayu apapun yang sekiranya bau wangi. Kayu manis pasti wangi enggak? Wangi. Memang wanginya kan itu boleh, misalnya termasuk misalnya lebih afdal yang mana? Lebih bagus pakai kayu itu ya. Gaharu, tapi gaharu enggak wangi. Gaharu biasa, cuma kalau dibakar wangi. Ya. Sama seperti aulia dikatakan. Aulia itu biasa kelihatannya, tapi kalau sudah ngomong baru kelihatan. Kalau sudah kena bakar, apalagi kena musibah, kena cobaan, itu keluar wanginya. Katanya Habib bin Hasan Atas, sama seperti emas yang tidak akan kilaunya keluar kecuali setelah sepuh, kena sepuh. Sama seperti gaharu yang tidak akan keluar wanginya kecuali dibakar. Kalau
masih belum kena bakar, masih biasa-biasa. Ya. Kemudian kayu yang tidak punya wangi, gitu. Setelah itu urutannya ya. Nah, adapun yang daripada semua itu tadi, yang dari kayu-kayu itu tadi, yang paling afdal dikatakan apa? Ayu arok yang al-munadda bil ma. Yang pertama al-munadda bil ma, yang dibasahi dengan air ya. Kemudian yang dibasahi dengan air mawar. Jadi andai kata ada kayu arok dibasahi dengan air biasa sama air mawar, tetap lebih afdalan yang biasa. Iya, tetap afdalan yang biasa. Kemudian kalau memang tidak nemu dibasahi dengan air, al-munadda birriqi, yang dibasahi dengan apa namanya? Ludah. Jadi andai kata kita punya kering, tidak sempetin loh sudah di tengah masjid baru bilang ya Allah belum basahi siwak, tetap sunnah membasahi karena daripada yang kering tetap lebih afdal yang basah walaupun dengan rik, dengan ludah ya. Kemudian baru yang kering setelah urutannya. Makanya selanjutnya di sini wa biyabisin nudia, dan kemudian dengan yang yabis, yang kering tapi sudah dibasahi. Basahinya dengan apa? Tadi itu. Yang pertama dengan air, urutan selanjutnya dengan air mawar, setelah air mawar terus kemudian walaupun hanya dengan ludah ya. Kemudian ya kering yang tidak dibasahi, urutan selanjutnya. Wa biyabisin nudia. Kemudian yang selanjutnya wa'an, itu kalau ada wabiyah bisinudi itu ada satu syairnya bait-baitannya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Muhammad bin Salim bin Hafid abahnya Habib Umar itu banyak karangannya dan semua karangannya itu simple. Adapun bait-baitan, semua bait-baitan yang misalnya perkara-perkara yang ruwet mesti dibuat-buat sama beliau enteng bahasanya ya. Itu beliau Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan afdaluhal araqu fi ma yarghun, afdalnya adalah kayu arok yang diriwayatkan oleh para ulama. Tsumma jaridun nakhli tsumma zaitun, kemudian jaridnya nakhl kurma, kemudian zaitun, urutannya ya. Afdaluhal araqu fima yarwun tsumma jaridun nakhli tsumma zaitun fadur rawaihil jamilah ba'dahu baqiyatul a'wadi fa'fat addahu. Setelah itu semua yang bau wangi, dan kemudian setelah itu sisanya kayu yang apapun, fahfat adahu, maka apalkan urutan-urutannya itu tadi. Afdaluhal araqu fima yarwun thumma jaridun nakhli thumma zaitun fadur rawaihil jamilah ba'dahu baqiyatul a'wadi fahfat adahu ya. Kemudian yang selanjutnya kata beliau wa khairu hadhil munadda bil ma', dan yang bagus dari yang semua tadi itu urutannya al-munadda bil ma', tsumma bima'il wardi fafham fahma, kemudian yang dibasahi dengan air mawar, fafham fahma, pahamilah betul-betul ya. Tsumma munadda riq, kemudian yang dibasahi dengan ludah, tsumma yabisi, kemudian yang yabis, yang kering, farratbu, kemudian yang baru rotob itu lembab. Jadi antara lembab sama kering itu lebih bagus yang kering. Tapi kalau yang basah itu jauh lebih afdal. Jadi urutannya basah dengan macam-macamnya basahnya dari itu. Kemudian setelah basah lanjut ke kering. Setelah kering baru yang lembab. Jadi yang lembab-lembab mari minggu mau sore asar masih lembab ini, itu lebih afdalan di yang kering. Dan yang kering pakai yang kering saja ya. Dan ternyata kesehatan kan bilang begitu juga. Farratbu wal ba'du bidaini ya'kisu. Adapun sebagian ulama memutar antara yang kering sama yang lembab. Ini sebagian ulama bilang yang lembab lebih afdal ya. Bahasanya gampang 4 bait tapi apal kabeh insyaallah. Kalau itu kan tanya mumet mau itu nih. Apa urutannya? Pohonnya pohon apa? Arok. Habis arok? Kurma. Habis kurma? Zaitun. Habis zaitun? Yang wangi. Habis yang wangi? Yang biasa. Iya. Terus kemudian kalau dari bahasanya bilma. Habis bilma bimail warad, kemudian yang setelah birrik dengan ludah. Yang keempat urutannya al-yabis, kemudian yang kelima ar-ratub, yang lembab. Tapi yang dua ini ada kebalikan menurut sebagian ulama ya. Kemudian wa afdhalu ti'aratin wa biyabisin nudiya wa an yastaka ardhon, dan ini kaifiahnya selanjutnya adalah hendaklah seseorang itu bersiwak ardhon, melebar ya.
bukan memanjang tapi melebar. Berarti bukan gini tapi miring ke samping, melebar ya, melebar. Kecuali waktunya ini apa namanya? Lidah. Ketika lidah tidak memanjang tapi melebar. Tidak melebar tapi memanjang. Kalau yang lainnya melebar. Ya, melebar. Karena ada riwayat Imam Abi Dawud yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idastaktum fastaku ardh." Kalau kalian bersiwak, maka bersiwaklah dalam keadaan melebar, ya, melebar. Adapun caranya gimana? Dimulai dari gigi depan, bawah, kemudian naik ke atas, belakang, turun ke bawah, hampir maju ke depan lagi, kemudian ke atas, ke belakang, kiri, turun sampai ke depan. Dan itu diulang 3 kali, ya, diulang 3 kali semuanya. Nah, kalau kata ulama sebagaimana angka 8 Indonesia untuk tidur, angka 8 tidur, ya. Angka 8 tidur itu aturan ininya apa? Aturannya gosoknya. Ya. Dan dikatakan makruh kalau memang menggosok itu pulang, karena sunnahnya melebar. Kalau ada gosok begini itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena intinya karena ditakutkan itu mencederai gusi. Umumnya yang begini nih. Jadi kalau sikatan, walaupun andai kata ada pakai siwak, sikat gigi itu yang begini berarti. Iya. Yang sini boleh, tapi intinya jangan sampai melukai gusi. Walaupun makruh, tapi tetap dapat sunnah. Bukan berarti tidak dapat sunnah, tapi kaifiahnya tok yang makruh. Tapi siwaknya tetap. Jadi kalau andai kata pilih, saya tidak biasa gini, biasa begini. Karuan siwakan apa enggak? Tetap siwakan. Karena yang makruh itu bukan siwaknya, tapi kaifiahnya saja, ya. Kecuali lisan, kecuali lidah, dan itu sunnah lidah. Dan di kita kan pakai sikat gigi ada yang pengeriknya itu ya, ada. Itu sama sunnah ketika selesai siwakan, waktunya gigi, waktunya lidah itu memanjang, bukan gini. Jadi kalau lidah nggak gini, nggak, tapi ini. Ya, siwak itu pulang, karena ada khobar. Kalau nggak ada. Ada hadisnya ada. Kemudian dikatakan dan disunnahkan menggunakan tangan kanan, ya, tangan kanan disunnahkan megangnya itu pakai tangan kanan. Ya. Setelah digunakan tangan kanan dan disunnahkannya cara memegangnya itu menaruh ibham sama apa namanya pinsir, ya, pinsir dan pinsir itu ada di bawah, berarti gini, megangnya gini, 3 di atas, 2 di bawah, kemudian di gosok kaki tengahnya. Dan dikatakan wayabda bijanibil aiman, dan dia memulai bersiwak itu dengan sisi sebelah kanan, di sisi sebelah kanan. Kemudian berubah sampai muter ke tengah lagi, baru ke sebelah kiri, dan 3 kali seperti itu. Jadi bukan 3 kali kanan gini, 1, 2, 3 enggak. 2, 3 enggak. Tapi 1, 2, sampai muter, 2, 3. Kemudian kalau ada tambahan-tambahan baru. Saya minyak kingsulnya baru. Jadi kingsul aja. Ini harusnya. Dan disunahkan begitu tadi ya, menaruhnya tangannya begini, dan disunahkan untuk menelan ludah yang pertama kali waktu pakai siwak. Sebagian ulama mengatakan disiwakin jadid, maksudnya awal kalau siwaknya baru itu sunnah di apa namanya ketika siwakan itu di apa namanya hisap, ditelan. Lah tapi kalau sudah bukan baru, menghisap apa namanya kesunahannya itu bukan diisap, kesunahannya hanya menelan ludah di awal. Jadi gini, ketika nempelkan ini ludah langsung ditelan, bukan diisap, yukroh itu masuk, tapi diisap-isap awal-awal itu enggak, ya, diisap itu tidak. Kalau masih baru diisap. Jadi yang diisap itu sunnahnya ketika siwak baru tok. Tapi ketika siwak tidak baru, maka tidak disunnahkan kecuali hanya menelan ludah yang di awal, ya. Karena dikatakan barang siapa yang bersiwak kemudian menelan ludahnya di awal pemakaian siwaknya, itu amanun min kulli da, itu adalah aman dari segala penyakit, ya. Subhanallah. Dan itu memang mematikan bakteri kan dibilangnya, mematikan bakteri-bakteri jahat. Begitu juga ketika menaruh ini tadi, sunnah untuk menelan ludahnya di awal. Tapi setelah pemakaian tidak disunnahkan, karena ketika kita menelan ludah di awal dikatakan oleh ulama itu amanun minal judami wal baros,
bahkan sebagian ulama mengatakan itu bukan hanya aman dari penyakit kusta dan penyakit belang, tapi amanun min kulli siwal maut. Jadi ketika siwakan kemudian nelen ludah di awal itu aman daripada segala penyakit kecuali mati. Ya. Nah, adapun menelan ludah setelah pakai siwak itu dikatakan tidak bagus li'annahu yurithul waswas. Kalau sudah selesai baru nah, itu yurithul waswas maksudnya. Jadi kalau yang waswas gara-gara itu ya. Kemudian setelah pakai disunnahkan ditaruh di atas kuping sebelah kanan, kiri, di atas kuping sebelah kiri. Ini aneh, di kita aneh. Pak tukang kok tukang bangunan baru pakai gitu ya. Enggak, itu sunnah, itu bukan karena kita lihat kalau di Haramut banyak orang-orang ulama pakai habis pakai gini sholat masih ada di sebelah kiri ininya ya. Ini ada di sebelah kiri. Nah itu ditaruh di belakangnya kuping, belakang kuping. Kok bisa di belakang ini, nggak sampai ketok ini enggak. Ya. Dan juga ketika naruh siwak disunnahkan itu ini rotok repot, tapi memang sunnahnya begitu. Ketika naruh siwak itu sunnahnya diberdirikan, jangan ditidurkan. Ya, diberdirikan jangan ditidurkan. Jadi kalau mau kayak naruh pensil, pulpen kan tempatnya pulpen, punya tempat sendiri yang ada ini ya. Kalau bisa begitu, jangan begini. Ya. Bahkan ada satu riwayat kalau nggak salah nulis. Ya. Ada hadis mauquf an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan an-man roma siwakahu fa asabahu jununun fala yalumanna ila nafsah. Ya. Ada satu riwayat hadis juga diantaranya caranya kalau naruh siwak berdiri. Tapi ada lagi yang menaruh, andai kata tarik begini, apa namanya? Naruh harus tidur, jangan diucal. Jangan diucal. Karena ada hadis mauquf sampai dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang nguncal siwaknya. Jadi habis taruh siwak misalnya dari atas kan siwakan kata gini, ndak naruh ndak nemu kantong, diuncal ke bawah kan kata-kata. Siapa dikatakan man roma siwakahu. Barang siapa yang ngelempar siwaknya, fa asabahu jununun, kemudian gila gara-gara itu semuanya. Fala ilumanna ila nafsah, jangan nyalahkan kecuali dirinya. Hati-hati soalnya. Jadi jangan muncal siwak. Jadi kalau naruh pun harus naruh yang mungru always. Tapi sunnahnya jangan ditaruh di bawah. Ya. Sebagian ulama mengatakan bukan itu riwayat itu bukan karena ngelemparnya. Jadi yang dibahas sama ulama hadis itu bukan karena masalah lemparnya, tapi masalah naruh di bawahnya. Roma itu biasanya karena diuncal ke bawah. Jadi maksudnya ketika selesai pakai jangan ditaruh di bawah, taruh di kantong, di atas, atau memang di sini tadi dulu, ya di atas begini. Itu sunnahnya. Jadi intinya jangan ditaruh di bawah. Nah, makanya sebagian ulama andai kata kita bisa, kita punya taruh apapun supaya menghindari hadis ini. Ketika kita sholat mungkin tidak nemu kantong, kita punya surban, HP, apa, taruh di bawah, ditaruh di atas ya. Dengan niatan tidak ditaruh langsung di bawah. Itu sunnah. Sehingga terbebas dari hadis wala yalumanna illa nafsah tadi itu ya. Kemudian dan juga sunnahnya di antara sunnah yang tidak disebutkan oleh musannif, disunnahkan panjangnya siwak itu tidak lebih dari 1 jengkal. Yang dijual-jual tuh 1 jengkal, kadang-kadang lebih sedikit itu banyak. Ya. Atau dipaskan dengan kebutuhan. Kata sebagian ulama di antaranya ada yang mengatakan tidak lebih dari ini. Sunnahnya itu seperti sepanjang ini nih. Antar ini apa namanya? Itu sunnahnya. Ada yang mengatakan boleh minimal itu dengan 4 jari. Minimal itu, jangan terlalu cilik, jangan terlalu kecil. Jadi segini. Karena dengan pakai kecil bodoh. Itu tidak disebutkan. Dan juga jangan lebih dari 1 jengkal. Karena dikatakan ada satu riwayat yang mengatakan barang siapa yang melebihkan siwaknya lebih dari 1 jengkal, asyaitonu yajlis fi. Syaitan itu duduk di lebihnya. Syaitan duduk di lebihnya. Jadi lebihnya itu ya kalau kita mainan pas no kantong ini kan enak ya. Nanti itu ada kantongnya pas no kantong itu paling enak. Karena kantong umumnya segini juga sama. Kemudian juga disunnahkan dimakruhkan untuk memakai siwak itu dari 2 sisi. Jadi kabeh dikroti, dhuwur ngisor. Kroti sini boleh sini enggak, sunnahnya itu 1 sisi saja ya. Kemudian banyak masalah-masalah siwak ini sebetulnya banyak. Cuma intinya yang paling itu lagi, yang paling penting diperhatikan itu. Dan juga haram hukumnya pakai siwaknya orang lain kecuali kalau memang yakin ridho dan memang gini, uli marido kata ulama. Banyak orang kadang santri kan pakai pendapat uli marido gitu ya. Khususnya masalah nyikat sandal. Uli marido.
ulima ridhohu yang dimaksud ulama, sebagian ulama itu bilang begini, bukan ulima ridhohu itu dia bakalan ya wis gak apa-apa, itu bukan ridhohu. Ridho itu maksudnya adalah dia bakal lebih senang ketika dipakai daripada tidak pinjam. Sampai ketika punya sandal tiba-tiba keluar, loh ini sandalku dipakai sama Habib Umar bin Habib, senang enggak? Nah itu maksudnya ulima ridhohu. Itu koncong gawe iku. Kalau koncong gawe ya siapa mana wis biasa gawe terus mosok gak gelem digawe kan intinya begitu. Sehingga kok wis kadung apa mana terus akhirnya ndak ulima ridhohu, maksud ulima ridhohu karena sebagian ulama, tapi ya ini yang untuk ihtiyat ya. Tapi walaupun ada sebagian ulama yang lain mengatakan ulima ridhohu hatta ba'dal fi'l, walaupun setelah dipakai terus ya wis gak apa-apa. Itu boleh. Ya, wis kadung ya mana. Ya, kalau hilang baru tanggung jawab. Dan itu kata ulama, kalau ulima ridhohu tadi itu tetap hukumnya khilaful aula, tidak sampai makruh tapi khilaful aula. Kecuali dalam satu hal tok tidak khilaful aula, kapan ditabarruk, kecuali waktu tabarruk. Sampai ngasihkan ulama kan Pak Yai, Ustaz, diminta silakan biar kita pakai barokahnya. Itu beliau ketika pakai kan pakai punya sampean. Ulima ridhohu jelas seneng malah. Itu tidak khilaful aula. Itu saja masalah yang tidak khilaful aula. Jadi hukum memakai siwaknya orang lain itu haram, kecuali kalau ulima ridhohu, maka sekarang hukumnya berubah, bukan makruh, tidak sampai makruh tapi khilaful aula, kecuali satu hal tok ketika tabarruk ya, ketika tabarruk. Begitu juga diharamkan ketika pakai siwaknya orang lain yang bakal tahu bisa menyebabkan penyakit yang lain ya, ataupun dia tahu mungkin ini punya sakit sekarang misalnya corona misalnya sudah jelas ada orang positif corona dan lain sebagainya sakit, siwakan kan ini berbahaya pakai sisanya, oh gak apa-apa khilaful aula, enggak, itu jadi haram karena bisa menyebabkan sakit ya. Jadi Islam ini ngajarin kebersihan, intinya itu. Kemudian haram juga kalau memang ada hal-hal yang membahayakan ya. Kemudian wayata'ahad, dan juga dia hendaklah memperhatikan, orang yang mau bersiwak itu wayata'ahada, dia memperhatikan karosiyah adrosihi, bagian atasnya gigi geraham. Ini maksudnya ini, apa ini? Jadi gigi gitu di atasnya ini pangkonnya tadi. Kalau saya bilang atas, wong di atasnya ada bawahnya. Ya itu intinya itu ya, itu dia memperhatikan. Jadi setelah bersiwak begini kan ini tidak kena, berarti siwakan di ini alasnya, sisanya ini juga dalamnya, baru terakhir lidahnya, baru setelah itu apa namanya, langit-langit, lak-lakannya ini. Dan itu hukum memanjang, bukan melebar, bukan gini, habis gini sebagai bapak gini, habis pakai ketika terakhir sampai ke belakang dia beliau gini, terakhir dia terus apa tadi? Ada satu tambahan sedikit ya. Wayanwi bihi sunnah. Wayanwi bihi sunnah, dan juga ketika bersiwak itu tadi berniat melaksanakan sunnah ya. Kalau memang terpisah seperti yang kita jelaskan. Tapi kalau sudah kita gabung dengan sunnah yang lain, sebagaimana kalimatnya katanya Imam Ibnu Hajar mengatakan waktunya adalah setelah madmadoh, setelah kumur-kumur ini, maka dalam kasus itu tidak perlu niat sendiri, tapi sudah masuk niat hukum sunnah yang dalam bersiwak berwudu tadi itu ya. Kemudian ada sedikit tambahan, orang yang lupa bersiwak kemudian dia langsung takbiratul ihram, jadi orang yang sholat lupa pakai siwak, itu sunnah an yatadarokahu, sunnah tetap memakai siwak, untuk nyusul pakai siwak walaupun di tengah-tengah sholat, menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli bahkan ya. Sebagaimana sunnahnya orang yang wudhu lupa pakai siwak di awal, tetap sunnah pakai siwak di tengah-tengah wudhu. Jadi ketika sholat lupa siwakan, karena sangat abdolnya siwak, sampai dikatakan abdol min sab'ina raka'ah bila siwak, 1-2 rakaat dengan siwak itu jauh lebih abdul daripada 70 rakaat tanpa siwak. Saking abdulnya 70 itu, sampai-sampai andai kata lupa di tengah sholat, maka sunnah untuk ngambil siwak dan pakai siwak dengan catatan tidak melaksanakan 3 gerakan yang membatalkan. 3 gerakan yang membatalkan itu anggota besar. Kalau cuma pergelangan sama jari tidak ada masalah. Tapi kalau tangan gerak tidak boleh. Jadi kita andai kata kita ngambil gini, set 1, ini kan 1 ya. Kemudian 2, kemudian diem. Yang gerak ini atau bisa enggak? Gerak ini atau
atau 2. Itu boleh. Ya, itu boleh. Itu menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Tapi ada ulama yaitu Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau mengatakan kalau sudah kasep ya tidak wis mari. Tapi tetap diamalkan oleh sebagian ulama, andai kata apa namanya lupa tetap dipakai ya. Kenapa kalau Imam Khatib Asy-Syarbini mengatakan tidak sunnah lagi? Karena memegang megang tangan ketika begini itu hukumnya sunnah, sehingga masa kita membelani sunnah yang lain tapi meninggalkan sunnah yang sudah dilaksanakan. Makanya kata Imam Khatib Asy-Syarbini tetap lebih afdal dekep itu, tetap tidak usah siwakan duluan ya. Tapi bagaimana ya, siwakan saja, setelah siwakan terus kembali mendekap ya, karena begitu afdalnya sunnah. Ada satu masalah lagi yang harus fakir catat, wayan bagi an yanwiya bisiwak as-sunnah, diniatkan sunnah kemudian doa, baca doa ketika siwakan itu baca doa, kecuali kalau siwakannya di tengah-tengah sholat tidak perlu ya. Ketika memakai siwak dimanapun dan kapanpun itu sunnah untuk baca doanya siwak, yaitu Allahumma bayyid, ya tidak ada masalah. Doanya siwak, Allahumma bayyid bihi asnani. Allahumma bayyid bihi, ya Allah putihkanlah bihi dengan siwak ini asnani. Wa syudda bihi lisati. 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 Dan mantapkanlah lisat. Lisat itu ini pangkalnya lidah, pangkalnya lisan. Pangkalnya apa di sini, tapi yang belakangnya itu maksudnya mantapkan omonganku, intinya begitu ya. Wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati. Wa tsabbit bihi lahati. Lahati itu bawahnya lidah. Terus Nggih, sampun. ini guys. Ampun. Niki jembar nih. Ini jembar. Sudah. Beb. Sudah. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati ya, wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Itu doanya bersiwak ya. Wa yusalli wa yanwi bihi sunnah wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa masalah. Kalau ada orang nadar siwakan gimana? Nadar siwakan. Kalau ada orang nadar siwakan, itu berarti yang disiwaki gigi dan sekitarnya saja. Itu minimal. Jadi kalau tidak sampai itu kurang. Jadi harus gigi semuanya sampai sekitarnya. Itu yang ketika ada orang nadar siwakan ya. Dan dikatakan fawaidus siwak banyak ya. Ada Sa'ad Al-Idrus itu beliau ngarang satu kitab judulnya Al-Fawaidus Siwak. Faedah-faedahnya siwak banyak. Itu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya kata para ulama, andai kata ada hadis, tidak ada hadis lain tentang fadilahnya siwak kecuali satu hadis ini, maka itu sebetulnya sudah cukup. Rasulullah SAW mengatakan siwaku matharatun lil fami mardhatun lirabbi. Siwak itu matharatun, pembersih lil fami untuk mulut, wa mardhatun, dan membuat ridha lirabbi, bagi dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat ridha Allah, membersihkan mulut, apa lagi kurangnya? Kata ulama. Andai kata tidak ada riwayat lain yang mengatakan kesunahannya, cukup. Bahkan kata ulama, bagaimana afdhaliyahnya siwak sampai-sampai di akhir hayatnya Rasulullah SAW dalam keadaan ihtidar sakaratul maut masih nyari
siwak ya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama dari dulu termasuk di antara bangunan masjid atau musola tempatnya aulia sholihin ulama itu biasanya disisai lubang kecil untuk naruh siwak. Biasanya kan di samping itu ada ya. Kalau sekarang jadi rangrangan buat udara itu. Nanti maksudnya dulunya ada siwakan bisa jeruk itu kita taruh siwak. Tapi imamnya rawatib, imamnya tidak ganti-ganti. Lah imamnya ganti-ganti yo siwaknya ganti lah. Nah, termasuk di antaranya fawaidus siwak. Di antara fawaidus siwak ya. Termasuk di antaranya fawaidus siwak banyak sampai kata ulama, sebagian ulama menulis tidak kurang daripada 70 faedahnya siwak. 70 faedahnya siwak. Di antaranya faedahnya siwak itu ya, wa min fawaidis siwak annahu yudhirul fam wa yurdir rabb wa yubayyidul asnan, memutihkan gigi, wa yutayyib raihatal fam, dan mewangikan, membuat wangi aroma mulut, wa yushaddul listah, membuat mantap listah, wa yusfil khilqah an-nahwil balgham, ini membersihkan ini semua. Dan juga disebut sama ulama kesehatan itu bahwasanya zat yang ada di siwak itu tidak didapatkan di lain yang bisa membuat gigi sebersih siwak ya. Di antaranya wa yuzakil fitrah, dan juga mencerdaskan pemikiran ya. Apa mencerdaskan? Mengasah otak. Orang yang siwakan tuh mengasah otak. Mengasah otak. Kemudian mana lagi? Wa yajlul basar, dan juga menajamkan pandangan ya, menajamkan pandangan. Wa yubti'us syaib, dan juga memperlambat tumbuhnya uban. Yang biar ubanan ini atau siwakan bisik-bisik. Wa yusawwid dhahr, dan juga mengokohkan punggung, tidak gampang bungkuk ya, dikatakan subhanallah, satu tapi bisa menyeluruh. Dan itu 70 dari segi syariat dan 70 lain dari segi kesehatan kata ulama. Faedahnya siwak ya. Wa yudha'iful ajr, dan melipat gandakan pahala. Wa yusahilun naza', yang penting yang menggampangkan nanti tercabutnya nyawa. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampai seperti itu ya, yusahilun naza'. Wa yudzakiru syahadat, dan juga akan mengingatkan seseorang yang siwakan tersebut kepada syahadat ya, indal maut, ketika kematian. Jadi orang yang gampang siwakan mulutnya nanti gampang syahadat. Wa yuritsus sa'ah, dan bisa menyebabkan jembarnya hati, enaknya kehidupan. Waridho wal ghina, dan juga sugih. Wal yusur, gampang enteng urusan. Subhanallah, hal kecil. Ya, jangan ngomong enteng, tapi karena itu sunnahnya khairul bashar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yunmil walad wal mal, dan juga bisa menumbuhkan anak. Jadi orang tidak punya anak mungkin di antaranya hikmahnya siwakan coba. Ya. Wal mal, dan juga harta. Dan bahkan di antaranya sebut kata ulama ba'du fawaid ukhra, banyak ulama-ulama lain menyebutkan faedahnya siwak ya. Di antaranya juga memperlambat kepikunan. Orang-orang kan tambah semakin tua kan tambah pasti pikun ya, pasti pelupa, itu memperlambat pikun ya. Dan juga disunahkan selain siwak at-takhlil. Takhlil itu pakai tusuk gigi. Disunahkan pakai tusuk gigi. Makanya dikatakan al-khashbatan sama ulama ada disebutkan yusanul khashbatan, ada dua kayu yang disunahkan yang bisa mencegah al-kalbatain, pokoknya gitu. Al-kalbatain itu penyakit-penyakit yang urusan di sini. Itu al-kalbatain. Jadi ada dua. Jadi sunnah tusuk gigi itu sunnah dengan semua dengan khususnya dengan kayu ataupun dengan apapun selain hadid. Kalau pakai hadid walaupun bisa tajam tapi makruh. Ya, walaupun tajam makruh pakai hadid. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus ada sedikit tambahan. Makan sisanya cucuan tusuk gigi itu makruh, tidak bagus ya, tidak bagus. Itu sebenarnya bahkan mengatakan yurisul fakir atau apa gitu. Makan, jadi tidak makruh. Tapi kalau makan sisanya cutik ini ya, cutian lisan lidah. Jadi kalau ada sisa-sisanya yang bisa diambil pakai lidah, itu setelah dicukil sunnah dimakan. Jadi sunnah ditelan. Tapi kalau sisanya dari tusuk gigi itu makruh. Ya. Itu bedanya kata ulama. Allah alam bisawab. Terus. Halaman 17.
Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Ahlul nuri wasirri al-an, para pemilik cahaya dan sir sekarang, lau aradu ayyad'u yahdin syai'an, jika mereka menghendaki menaruh sesuatu pada seseorang, wajadu wi'ahu imma mukhraqan aw wasafan, maka mereka akan menjumpai pada wadahnya imma mukhraqan, ada kalanya kosong, berlubang, aw wasafan atau kotoran. Falau Al-sir ada aulia salihin, maksudnya andai kata orang beliau itu mau naruh sir di orang-orang muridnya, kadang-kadang bisa saja. Cuma masalahnya ketika mau ditaruh wadahnya wis bolong, mesti ditaruh anu lagi. Kalau tidak bolong kotor, gimana tuh? Kalau kotor ya mesti ditaruh apapun ya jadi kotor. Ada yang kata Sayyidina Ali kalau mengatakan, beliau mengatakan innalillahi fil ardi aniyatan ala wahyal qulub. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya aniyah. Ala innalillahi fil ardi aniyatan ala wahyal qulub. Allah itu punya wadah yang Allah letakkan di muka bumi ini. Apa itu? Al-qulub. Hati. Jadi tergantung kita naruh sirnya Allah di situ apa enggak. falau inna indaka wi'an, maka jika kamu memiliki wadah, wahwa mala'anu baulin, sementara dipenuhi oleh kencing, au ghairi atau selainnya, minal wasakhati dari banyak kotoran, hal tastati'u an tatroha fihi asaran au ghairah, apakah kamu mampu untuk menaruh di dalamnya asalan madu au ghair atau selainnya, minal ashribati al-muthminati, dari beberapa minuman yang mahal yang berharga? La, tidaklah mungkin. Balau ghafala syekhu, akan tetapi balau ghafala syekhu, bahkan jika seorang guru lupa, walam yakulil muridi awi tolibi, dan tidak mengatakan pada seorang murid atau seorang tolib, mengatakan ucapan anastu, saya melihat, au qasada dzalika, atau Anas itu biasanya ucapan ketika orang datang itu anas, maksudnya anas itu tidak berkeadaan tenang, enak, halal, ya sama seperti ahlan wa sahlan, kalimat anas terus. au qasada dzalika, atau bertujuan dzalika, hal tersebut, taharokat nafsuhu, maka bergejolak hatinya, wa takara batinuhu, dan kacau batinnya. Walau kana dzalika fi sya'ni dunya, dan jika hal itu mengenai masalah dunia, karena qasdu ghariman, maka tujuannya adalah, Kalau guru aja nggak nyopo sedikit atau nggak di mesemi atau nggak dicopo, ya apa kabar? Padahal nggak salah gurunya, cuma nggak nyopo, karena kadang-kadang wis protes. Jauh-jauh ngaji gak di, padahal wis mulai mau ngenteni coplok dok ndak. Itu kata beliau, itu gimana guru menaruh sir, sedangkan artinya gurunya nggak salah, jadi salahkan, dipenuhi begini, nano begini, akhirnya tidak bisa menaruh sir. Gimana menaruh sir? Kotor semuanya. Itu kalau urusan guru, urusan akhirat. Coba urusan dunia, orang utang gak teko, yang lagi utang tidak datang, alhamdulillah kan Bapak. Terus karena qasdu ghariman, maka tujuannya adalah gharim, membayar hutang. Farodahu, lalu ia mengembalikannya, au kasro khotirihi, atau menghancurkan hatinya. Lam tataharrok nafsuhu, tidak bergejolak hatinya, bisyiddati mahabbatihi, karena kecintaannya yang sangat di dunia, kepada dunia. Wa tatlubuhu laha, dan ia menuntut seorang guru laha, terhadap dunia. Au kamakol, atau sebagaimana yang beliau katakan. jadi intinya kadar sirnya orang itu bisa dilihat dari mana ihtimamnya dia kepada ilmu atau kepada guru berbanding dengan ihtimamnya dia kepada dunia. Kalau kasep aja urusan dunia gimana? Pebisnis, tukang bisnis datang, kumpul kok
kasep. Maksudnya kasep kan kadang-kadang dinteni gitu kan. Tapi kalau guru kasep kadang-kadang wis ruwet sendiri. Kadang-kadang ditolak. Apa? Sehingga ketika orang itu ngamuk dalam masalah, ngono tok kasep sithik tok wis di ngamuki sama guru, itu sebetulnya perhatiannya guru berarti ihtimamnya kepada ilmu besar. Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki, gurunya Habib Salim Syatiri, abahnya Syekh Muhammad bin Abdul Maliki, itu beliau pernah cerita, Habib Salim ini cerita, dulu pernah anak ini sama satu rombongan, satu teman-teman anak. Hari itu kita tahu bahwasanya guru anak ini ngawinkan, nikahan akad guru saya ini akad zuhur akad. Kita ini punya darah sebelum zuhur, kita mau memikirkan di rumahnya beliau ini rame orang sebelum waktunya. Akadnya zuhur kan berarti orang sebelum zuhur sudah datang kan, sudah rame di rumahnya, belum yang rewang yang lain sebagainya. Sehingga kita ini saya ini memutuskan untuk tidak datang ke Masjidil Haram. Waktu untuk ngaji tidak hadir akhirnya beliau. Itu besoknya waktunya daras lagi ngamuk besar. Katanya saya beliau bilang, ya anak punya acara di rumah, anak biarkan anak-anak untuk nyambut tamu-tamu, sedangkan anak kesini untuk hadir daras. Nanti anak datang cuma akad tok lah, itu yang diem di rumah kok nggak mau datang gara-gara mikir gurunya ada akad gitu aja. Karena ngamuk, itu hal sepele, sepakul, enggak, tapi besar bagi guru itu ya. Bagaimana? Waqala radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, qad yuhkamu bi dhahiri syar'i, terkadang dihukumi dengan dohirnya syariat, walakinil mahabbatu wal adabu yukhalifuhu, akan tetapi rasa cinta dan adab menyalahinya. Mithalahu, sebagai contoh, lau qatala ahadun min ahli baiti rajulan, jika seorang dari ahli bait membunuh seseorang, bin ghairihim, dari selain golongan mereka. Matalan, sebagai contoh, wa hadara Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir, fa innahu sayahkumu bi qatil qatili, maka beliau akan menghukumi dengan membunuh pembunuhnya. Wa innama farahuhu sallallahu alaihi wasallam bil afwi, dan bahwasanya kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil afwi, denganlah mengampuni, min sahibil kisosi, dari pemilik kisos, aktsara, dengan lebih banyak. Fakultu lahu, maka aku. Jadi intinya, walaupun kadang-kadang dohir syariat itu mengatakan hal yang hukum, ya memang hukum itu tetap harus berjalan. Tapi kadang-kadang kita ini tidak berpatokan dengan hukum, tapi kadang-kadang berpatokannya dengan mahabbah wal adab. Sama seperti kata beliau, kasih contoh. Ada misalnya satu sayyid ya, Habib bunuh orang. Kalau kita tanya Rasulullah misalnya hadir nih, Rasulullah bakal kisos atau enggak? Kisos, walaupun butuhnya di kisos. Tapi kalau ditanya Rasulullah misalnya kisos sama orang yang dibunuh, maafin. Orang yang keluarganya yang dibunuh ini maafin. Kira-kira Rasulullah lebih senang mana? Anak ini dibunuh apa anak ini dikisos? Anak ini dikisos apa dimaafkan? Dimaafkan jelas. Berarti kalau kita mau milih di dalam kondisi ini, itu berarti yang kita dulukan sebetulnya ahsan mahabbah. Al-mahabbah. Walaupun kalau kita bilang Rasulullah, iya jelas Rasulullah itu tidak mungkin tidak adil. Tapi kalau kita tanya mana yang lebih afdal, maafkan. Makanya kan ini yang dipakai patokan sama ahlul mahabbah kepada Rasulullah. Kadang-kadang ngelihat ada apa-apa, udah apa. Karena ngelihatnya bukan membabil fikih, membabil syarat, tapi membabil mahabbah, membabil adab kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa dinilai sudah. Al-Imam Ibnu Hajar, beliau dalam fatwa hadis saja, beliau di antara fatwanya, orang itu menghadap ke kiblat ketika sholat. Setelah sholat itu kan sunnah bagi imam untuk miring ada belakang. Jadi imam tuh kadang-kadang kalau di kita banyak di masyarakat enggak dipakai itu. Padahal sunnah itu. Imam itu sunnah setelah sholat miring ke imam, miring membelakangi ke makmum dengan bukan ngadep tapi miring ke sebelah kanan. Jadi kalau selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya la ilaha illallah wa la syarika lah, kan tidak berubah, tetap di tempat duduk. Setelah itu Allahumma ajirna minan nar, itu berubah balik. Kemana baliknya? Sebelah kanan gini. Jadi tidak sampai ngadep ke makmum, tapi ke makmum yang sebelah kanannya dia, itu ngadepnya. Nah, bahkan di fatwanya Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan walaupun ada fil Nabawi, walaupun di Masjid Rasulullah SAW, Imam Masjid Nabawi itu dulu itu kalau yang mihrab yang ada di Raudhah yang sampingnya, nah itu gini,
Makom kan berarti di kanan. Makom di kirinya pengimaman. Berarti kalau andai kata imam itu ngadep ke sini, misalnya gini. Imam kan harusnya begini, kemudian setelah sholat kan begini. Ngadep ke sebelah atau ke kanan. Berarti kan dia bakal membelakangi hujrah. Imam Ibnu Hajar ketika ditanya apa hukumnya, beliau mengatakan walaupun fil hujrah. Walaupun indal hujrah tetap sunnahnya itu balik karena tidak ada khususan di satu tempat dengan yang lainnya. Sudah beliau mengenai fatwanya. Tapi ketika beliau tiba-tiba disuruh imam di Masjid Nabawi, beliau begitu assalamualaikum warahmatullahi pindahnya gini. Ngadep hujrah. Kaget ya, saya imam antum punya fatwa belakangi hujrah lebih afdal. Kata beliau, hada fatawa haqi wa hada amali. Ini fatwa saya, ini amal saya. Karena amal saya tak ngalahin syariat, mahabbah saya yang lebih ngalahin syariat semuanya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang seperti itu. Makanya para ulama ketika membahas tentang Sayyidina Abu Thalib, ketika membahas Sayyidatuna Aminah, andai kata sekalipun bahas itu yang lebih istilahnya pendapat yang mengatakan lebih kuatan yang elek, selama itu berkaitan dengan Rasulullah, yang ditimbang tuh pakai mahabbahnya. Makanya urusan Abu Lahab saja ulama kita tidak membesar-besarkan, tidak ruwet. Abu Lahab sampai ketika baca tabat yada Abi Lahab wa tab pun tidak pakai me. Khataman itu kan harus baca. Kalau bisa milih, wala ulama kita tidak baca tabat yada. Tapi ketika tidak bisa milih khataman, maksud tidak dibaca tidak hatam. Tapi ketika baca khataman, beliau bacanya dengan ketika Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tabat yada milih. Sampai seperti itu. Karena mahabbah fauqus syara'. Mahabbah di atas syariat ini sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andai kata keadilannya kita ngomong apa? Ya mesti Rasulullah balas yang dibunuh itu mesti dibalas dengan bunuh yang pembunuhnya. Tapi kalau ditanya senengan mana hatinya Rasulullah pasti senengan tetep putune tidak bisa ngomong apa-apa. Sehingga bisa macam-macam itu toh. Kalau memang mahabbah di atas. Fakultulahu maka aku berkata lo kepadanya kama qala seperti ucapan Nabi alaihi wassalam lau anna Fatimata sarqat bintu Muhammad. Lau anna Fatimah jika seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, hadis seterusnya. Faqala lalu beliau berkata kul lau anna fulanata binta fulanin, katakanlah jika sesungguhnya fulanah binti fulan kama qala dzalika al-Imam Syafi'i, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Syafi'i ridwanullahi alaihi taduban karena beradab Rasulullah. Karena hadisnya gitu, kalau memang Fatimah bintu Muhammad tuh nyolong, maka aku katakan potong tangannya. Itu kan perandaian saja. Imam Syafi'i ketika nyebut hadis itu, beliau tidak ngomong walau anna Fatimah, enggak. Saking takdubnya, perandaian saja tidak berani ngomongin andainya Imam Sayyidatuna Fatimah nyolong. Tapi ketika nyebut hadis itu Imam Syafi'i selalu dengan kalimat lau anna fulanah saraqat laqata'tu yadah. Nah disebut Sayyidatuna Fatimah. Padahal kan hanya perandaian, andai saja. Andai kan tidak berani. Lau anna fulanah saraqat laqata'tu yadah. Padahal hadis ya. Jadi riwayatnya tidak mau riwayat dengan bil lafzi tapi dengan bil makna. Saking jaganya. Karena ketika ada orang yang beralasan loh, sama seperti ketika bahas tabat yada Abi Lahab wa tab atau ketika bahas abasa wa tawalla menyalahkan Rasulullah. Stop. Yang ngomong itu zat yang menciptakan Rasulullah. Ya jelas boleh-boleh saja negur Rasulullah, dan itu bukan kesalahan, tapi hanya itu di haknya Rasulullah, itu dianggap kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu bukan kesalahan. Seperti Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu kan sampai akhirnya mengatakan apa namanya doanya, Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Itu kan karena beliau ngabul dakwah 33 tahun, pengikut cuma 2. 33 tahun ngaji, yang dapat cuma 2 tok ngajinya. Ngambul keluar dari negerinya, beliau keluar ngambul, dihukum sama Allah. Padahal tidak salah itu. Gara-gara apa Allah menghukum? Gara-gara Nabi Yunus ini keluar belum ada perintah. Padahal kan keluar kemana saja boleh sah. Tapi karena belum ada perintah kok keluar duluan ngambul, langsung dihukum sama Allah. Di mana hukumnya? Besar, masuk urutnya ikan. Padahal salah pun enggak? Enggak salah. Rasulullah SAW ketika ngomong sama ru'asa Quraisy,
Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum datang, ya Rasulullah, Rasulullah tidak noleh dulu, ngomongin sama pembesar ini, turun, salah dari Allah. Walaupun itu tidak salah. Abbas terus zaman sekarang ngomong Rasulullah itu begini, Abbas Allah dia tempuh dari mana? Kau kan ya Allah ya pantas Allah ngomong apa saja untuk Rasulullah pantas, boleh saja menjelaskan kepada kita sebuah hukum yang lebih afdal. Tapi ketika ngomong kesalahan itu bukan kesalahan. Sehingga ulama tidak membahas panjang lebar ketika ngomongin Abbas Allah. Tidak bahas panjang lebar, sama ketika ngomongkan dapat jadi Abi Lahab wa Tab, tidak dibahas masalah Abu Lahabnya. Malah yang lebih banyak dibahas wa imra'atuhu hammalatul hatab. Itu yang lebih banyak dibahas. Maka untuk menyebut Sayyidatuna Fatimah perandaian itu tidak berani. Bahwa anna fulana sallallahu alaihi wasallam ulama ketika ngomongkan adab, yang babil adab luar biasa. Terus Qala al-Habibu ridwanullahi alaihi, beliau ridwanullahi alaihi berkata, inna min adabi Syafi'i wa tawadhu'ihi ruju'ahu an madhhabihil qadim. Sesungguhnya di antara etikanya adab Imam Syafi'i dan tawadhu'nya beliau, ruju'ahu an madhhabi, beliau menarik madhabnya yang qadim. Ma'annahu qad dhahara, padahal madhab qadimnya telah terkenal, wasya'a dan masyhur, au kamakol, atau sebagaimana yang beliau katakan. Waqala radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, ba'da insyadi, setelah melantunkan bikosoida beberapa qasidah li jaddihi al-imam Sayyidina al-Haddad, milik kakek beliau al-imam Sayyidina al-Haddad atau selainnya, berkata, kalam musholihin katwa ami ahli jannah, kalamnya orang-orang soleh seperti makanan penduduk surga. Maka Abdullah bin Husain bin Tahir Sahih Sulam Taufik itu beliau ketika wafat, banyak saudara-saudara muhibbinnya beliau, orang-orang yang hidup di zaman beliau mengatakan gini, ma nahis annana fid dunya illa lamma mata walad Husain. Katanya ashab-ashabnya, kita ini tidak ngerosok ada di dunia kecuali waktunya kita ini sadar kita di dunia ini ketika meninggalnya Abdullah bin Husain itu. Kenapa? Karena selama ada Abdullah bin Husain, selama kumpul-kumpul tuh enak, tidak kayak di dunia. Sehingga beliau mengatakan kita ini tidak ngerasa hidup di dunia kecuali waktunya meninggalnya walad Husain, anaknya Husain. Maka disana Abdullah bin Husain bin Tahir. Memang enak. Tapi kalau bahasanya dengan insaf, tenang, enak gitu ya. Lain. Fikih itu jauh, kata Sayyid Muhammad bin Halim lagi. Fikih itu apa jam? Garing. Tapi kalau kalam sholihin itu yang jirami hati. Wa'udu bihi mutasyabiyah, dan mereka diberikan makan-makanan yang serupa. Lakinnahu yahtalifu dzauqan wa ta'man, akan tetapi berbeda rasa dan cita rasanya. Ada kalamnya soleh, kadang-kadang sama semua, tapi subhanallah baca kalamnya Abdullah Haddad beda, baca kalamnya ini beda, baca kalamnya Abdullah bin Husain bin Tahir beda, baca kalamnya hatta goziranya kelihatan lain beda-beda. Ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Nas'aluka liyuqim al-'adla kay nastaqim 'ala hudakal qawim wa la nuti'ul lain, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, jadi Taha Rasul Rabbana bil qabul wa hab lana kulla sur, rabbi istajib li
شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عدد ربي وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وأصول مغفرة والدينا ولكم أمة وأمتكم على هدينا وعلى كل نبي صالحة وإلى حضرة